This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu Waalaikumsalam warahmatullahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, insyaallah pada malam hari ini bulan kedua, pekan pertama, hari ketiga, tanggal 10, tanggal 6 Oktober. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita sudah menyelesaikan ad-darsus tsani asyar, pelajaran ke-12 yang ada di kitab Durusul Lughah. Yang ringkasannya sudah, yang di Durusul Lughahnya juga sudah. Nah, akan tapi yang di Durusul Lughah kemarin yang kita bahas secara rinci itu sepertinya yang ada di percakapannya. Hanya di percakapannya saja. Kemarin sudah memakan waktu sangat banyak ya, setengah jam lebih. Saya. Nah, yang dari Rasulullah. Kita akan lihat di sini. Nah, ini. Kita bahas satu-satu kosakatanya, pembahasannya. Nah, kemudian juga kita sudah mengerjakan tamarin, latihan-latihan yang ada di ad-darsus tsani asyar ini, pelajaran 12. Yang pertama kita sudah baca, yang kedua juga sebagian sudah kita baca karena gampang insyaallah, karena hanya tinggal mengganti dari kaf, dhamir muttasil kaf menjadi ki, ka menjadi ki, qalamuka menjadi qalamuki, baituka menjadi baituki, abuka menjadi abuki. Nah, gampang insyaallah. Kemudian yang ketiga juga sudah kita bahas, hanya mengganti namanya dari mudzakkar, nama laki-laki menjadi nama perempuan, muannas, dan juga kita rubah bentuk fi'ilnya atau kata kerjanya dari kharaja dengan ditambahkan dengan ta'u ta'nis, ta yang berharakat sukun, kharajat menjadi kharajat. Itu menunjukkan kalau dia adalah kata kerja untuk pelaku atau yang mengerjakannya. Aminah ini adalah perempuan atau muannas. Zahaba menjadi zahabat, jalasa menjadi jalasat. Nah, kemudian yang keempat di sini ada materi yang dia bertemu dua sukun, harakat sukun bertemu dengan harakat sukun di kata kerja menjadi kasrah, yang sukun tadi jalasat, at-talibatu menjadi jalasati talibatu. Nah, ini ada sudah kita bahas di ringkasan. Kemudian yang kelima kemarin sudah kita baca, hanya baca saja perintahnya sini, iqra, membaca saja. Kita sudah baca nomor 3 dan 4 untuk kata sambung alladzi dan juga allati. Nah, untuk membaca kata sambung yang sudah ada, hanya membaca saja. Kemudian yang keenam barulah kita cari kata sambung yang cocok untuk kata bendanya atau isim atau awalan kata sebelumnya, apakah dia mudzakkar atau muannas. Seperti al-qalam, apakah dia pakai alladzi atau allati. Naam. Al-qalam mudzakkar, maka dia harus pakai muzakkar juga, al-qalamul ladzi.
Sayyarah muannats menjadi as-sayyaratul lati kharajat. Naam. Ini juga kemarin kita sudah mengerjakannya langkah-langkah juga, enggak semua karena waktu yang mepet sedikit. Nah, karena dia juga gampang, insyaallah hanya menambahkan alladzi, mencocokkan mana yang dipakaikan ke alladzi, mana yang dipakaikan ke allati yang. Nah. Kemudian al-kalimatul jadidah kemarin tidak kita sentuh sama sekali yang ada di Rasulullah ini, akan tetapi ini sudah semuanya sepertinya sudah kita bahas di ringkasan. Walaupun dia tidak ada di ringkasan, tidak ada ya kosakata yang al-kalimatul jadidah ini untuk Rasulullah Ad-Darsani Asyar di pelajaran 12 ini di ringkasan yang ke-12, akan tapi di ringkasan yang pelajaran-pelajaran sebelumnya sepertinya ini. Nah, al-ammu dan juga al-ammatu, al-khalu, al-khalatu. Nah, di sini al-ammu akhul abi. Al-am adalah akhul abi, saudara laki-laki dari bapak, artinya paman. Al-ammatu ukhtul abi. Bibi adalah saudari perempuan dari bapak. Nah, al-ammah. Kemudian al-khalu akhul ummi, saudara laki-laki dari ibu. Al-khalatu ukhtul ummi, saudari perempuan dari ibu. Nah, al-ammu dan al-khal dia sama-sama dalam bahasa kita itu namanya paman ya. Paman. Akan tapi bedanya al-am paman dari bapak, al-khal paman dari ibu. Begitu juga al-ammatu dan juga al-khalatu. Sama-sama artinya bibi. Akan tapi al-ammatu bibi dari bapak atau saudari bapak, al-khalatu saudari dari ibu. Kemudian al-fallahu ini sudah ada kemarin al-fallahu pelajaran sebelumnya. Ada yang ingat al-fallahu artinya apa? Al-fallahu. Tani kan Ustaz. Iya, petani. Kemudian mustashfal wiladah. Kemarin kita sebutkan kalau wiladah di ringkasan dia adalah kelahiran. Nah, ditambah dengan mustashfa rumah sakit, jadi rumah sakit kelahiran. Jadi kalau dalam ya sehari-hari yang kita dapati itu RSIA ya, rumah sakit ibu dan anak. Nah, mustashfal wiladah, rumah sakit anak khusus untuk perempuan yang akan melahirkan. Nah, atau yang ingin kontrol kehamilan dan juga untuk anak-anak bayi, anak kecil. Nah, mustashfal wiladah, RSIA. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke ad-darsus tsalits asyar, pelajaran yang ke-13. Akan tapi sebelum kita baca yang ada di kitab Durusul Lughah, kita akan bahas dahulu materi-materi yang ada di ringkasan. Nah, katanya di sini ad-darsu ats-tsalitsu wal 'ashar. Darsul tsalits 'ashar. Tsalitsu 'ashar. Di sini ad-darsu ats-tsalits 'ashar. Pelajaran yang ke-13. Kalau 13 saja, angka 13 bukan yang ke-13 ya, ke-13, 13 saja, salah tata asyar, 13, ini angka 13. Salah tata asyar. Nah, ini untuk mudzakarnya, untuk muannasnya, salah tata asyarata. Salah asyrata. Nah, ini insyaallah kita akan masuk namanya pembahasan tentang angka-angka ma'dud. Harus sama, dia harus sesuai dengan misalnya kita menyebutkan ada 13 rumah misalnya. Rumah al-bait, baitun. Baitun adalah mudzakkar. Jadi yang cocok untuk dipakaikan 13 rumah adalah yang di atas. Salah asyara baitan. Itu sama-sama mudzakkar, untuk penggunaan mudzakkar. Untuk yang muannats seperti talibatun ya. Talibatun, maka kalau kita ingin menyebutkan atau mengatakan 13
mahasiswi atau 13 pelajar wanita, 13 siswi, dia pakai yang bawah. Thalatha asyrata talibatan. Nah, tidak pakai yang atas. Nah, insyaallah kan ada di sini mungkin. Kemudian di sini katanya materi yang pertama al-jam'u, jama'. Ini sudah kita bahas ya. Bahas kemarin-kemarin setiap kita membahas kosakata yang baru, kita selalu menyebutkan jamaknya apa, jamaknya apa. Kosakata ini jamaknya apa? Nah, jamak adalah, ada yang tahu jamak di sini? Sesuatu yang lebih dari dua kalau dalam bahasa Arab. Nah, sesuatu yang lebih dari dua, tiga ke atas itu jamak. Nah, kalau ini plural katanya, plural. Bahasa Indonesia itu bahasa Inggris ya, plural. Saya tidak tahu ya. Bahasa Inggris, Ustaz. Bahasa Inggris. Apa artinya bosan jamak juga ya? Artinya lebih dari dua, Ustaz. Iya, nah. Lebih dari dua, nah. Kata benda, baik dari kata benda maupun nanti kita akan selain kata benda, masuk ke pembahasan yang selain kata benda. Nah, akan tapi di sini katanya di contohnya langsung ke talibun dan tulabun. Ini bukan kata benda, bukan, tapi ini isim lil aqil untuk orang yang berakal. Nah, tapi tidak apa-apa, yang jelas seharusnya ini secara umum ya, kata, bukan hanya untuk kata benda saja, secara umum. Kata apa saja dia biasanya atau kebanyakannya pasti ada jamaknya. Nah, mau dibagi sini. Nah, dimaksud dari kata benda ini atau sesuatu kata selain kata benda secara umum, baik itu kata benda atau kata makhluk hidup ya, yang berakal. Nah, ada mufrad dan juga jamak namanya. Mufrad tunggal dan juga ada jamak. Ini mufrad di sini katanya tunggal, satu orang atau satu benda. Nah, di sini baru ditulis orangnya ini. Orang. Bukan hanya khusus kata benda, jadi jangan terpaku sama yang ini ya. Kata benda. Secara umum itu kata apa saja. Nah, jadi bisa orang, bisa benda. Kemudian mufrad ya, mufrad namanya mufrad satu, tunggal. Kemudian yang sebelahnya itu jamak, jam'un, nah, jamak. Pasti bacanya dia jam'un ya. Ini mufradun maksudnya bacanya. Sengaja tidak ditulis harokat akhirnya tanwinnya karena kebanyakan atau biasanya orang-orang menyebutnya itu mufrad langsung saja, bukan mufradun ataupun bukan jam'un, tapi langsung jamak. Nah, itu untuk memudahkan mengingatnya. Nah, jadi mufrad dan juga jamak. Mufrad adalah tunggal, jamak adalah yang lebih dari dua. Di sini katanya 3 orang atau 3 benda. Nah, ini lebih dua, kurang 3. Nah, jadi kalau 2 dia dalam bahasa Arab itu biasanya atau kebanyakannya itu belum dikategorikan, dimasukkan dalam jamak karena dia masih 2. Karena 2 itu dia ada istilah yang tersendiri dalam bahasa Arab. Dan di tengah-tengahnya seharusnya ada dia. Musanna namanya. Musanna. Jumlah 1 atau jumlah 2. Jumlah khusus untuk 2. Kalau ini khusus untuk 2. Khusus untuk 2. Ini. Musanna yang tengah. Nah, contoh yang mufrad, yang pertama itu talibun, satu pelajar katanya sini. Talibun, ini mufrad, satu orang. Kemudian sebelahnya tullabun, para pelajar atau pelajar-pelajar. Jadi dalam bahasa kita bisa pakai para untuk menyebutkan yang lebih dari satu. Bisa pakai pelajar-pelajar, dikasih 2. Pelajar-pelajar katanya. Pelajar-pelajar atau
para pelajar atau pelajar-pelajar. Nah, tullabun. Ini jamak dari talibun. Ini namanya nanti insya Allah kita akan bahas di bawahnya nanti. Namanya istilah jamaknya. Jadi jamak ini ada tiga versi ya. Nanti bawah ada penjelasan selanjutnya insya Allah. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Nah, ini adapun tullabun ini dia jamak taksir namanya. Nah, sebenarnya jamak dari talibun ini bukan hanya tullabun. Dia ada jamak lagi yang lain, talabatun. Talabatun. Nah, kalau di pondok-pondok biasanya dipakai dua-duanya. Untuk memanggil santri di mik-mik atau sekolah, ila jami'at tullab atau ila jami'at talabah, kepada seluruh santri, pada seluruh santri yang bisa pakai ila jami'at tullab atau ila jami'i, kepada seluruh, ila jami'i at-talabah, bisa talabah bisa tullab. Nah, kemudian di bawahnya bagaimana cara mengetahui bentuk jamak? Pertanyaan. Mayoritas kata dalam bahasa Arab memiliki akar kata. Apa itu akar kata? Pertanyaan lagi. Huruf hijaiyah selalu ada di segala bentuk perubahan kata. 3 huruf itu adalah akar kata. Di sini mungkin maksudnya ini ya. Sini. Akar kata ini maksudnya asal kata dari talibun dan juga tullabun. Sebentar. Tullabun dia adalah jamak. Jamak. Asal kata dari jamak ini tentu dia mufrad, tunggal. Jadi apa tunggalnya? Ini, talibun. Nah, kemudian kita mencari lagi asal kata dari talibun ini apa? Jadi asal itu bisa sudah sampai habis ya, asalnya asal terakhir. Dari kata ya, di bawah ini. Huruf ta dan juga lam dan juga ba. To, la, ba. Ini asal katanya. Nah, jadi di sini kata istilahnya akar kata. Paling dasar sekali. Nah, jadi kata talibun dan juga tullabun dibentuk dari kata apa sebelumnya? Nah, jadi di sini akar katanya adalah huruf ta dan juga lam dan juga ba. Nah, jadi di sini dia talaba. Talaba itu dia kata kerja. Kata kerja yang artinya adalah meminta atau menuntut. Misalnya talabul ilmi, menuntut ilmu, talabul ilmi. Jadi ketika dia talaba yatlubu, talibun matlubun. Talibun berarti artinya dia adalah yang meminta. Kenapa dia bisa jadinya apa? Murid artinya atau santri atau pelajar, mahasiswa, karena para pelajar baik itu santri, mahasiswa, dan yang lainnya, mereka itu meminta ilmu untuk diajarkan, minta diajarkan ilmu. Nah, makanya disebut dia talibun. Nah, padahal yang istilah yang kurang populer, ini talibun itu populer ya, di mana-mana. Di Arab juga populer, di Indonesia juga talib. Nah, sinonimnya dia atau muradifnya dia tilmidun. Nah, ini yang kurang populer. Tilmidun, murid juga artinya. Tilmidun. Nah,
Nah, kita akan ke bawah lagi, mirip dengan konsep di ilmu bahasa Indonesia katanya sini. Nah, dari jamak ini pegunungan, pegunungan. Kemudian tunggalnya gunung. Kalau pegunungan yang terlintas di benak kita itu apa? Kalau gunungnya ada banyak, lebih dari satu ya, pegunungan. Kemudian juga sama dengan pepohonan. Beda dengan pohon. Pohon satu, kalau pepohonan berarti ada banyak pohon di sana. Nah, jadi sebentar kalau kita translate dia ke bahasa Arab, pegunungan ya, gunung dan pegunungan. Gunung bahasa Arabnya dia jabalun, jabalun. Pegunungan jamaknya jibalun, jibalun. Satu pohon saja, syajaratun, satu pohon ya. Sekarang kita membahas mufrad sekarang. Syajarnya itu jenisnya. Syajaratun. Kemarin kosakata syajaratun sudah ada ya. Kita bahas juga kemarin. Syajaratun pohon. Kalau pepohonan, jamak dari pepohonan syajaratun. Syajaratun. Jadi ini adalah konsep dari jamak tadi. Nah, jadi di bawahnya lagi, kalau di ilmu bahasa Arab tunggalnya menjadi adalah talibun, menjadi jamaknya tullabun. Lihat di sini tulisan yang Latinnya warna merah dan juga warna hitam ya. Kalau kita lihat di sini yang warna hitamnya talibun. Ta. Dua A-nya menandakan kalau itu dia to-nya panjang. Kemudian di sini ada huruf I yang warna hitamnya talibun. Jadi asal dari ta dan juga li, talibun. Jamaknya bagaimana? Di sini katanya di Latinnya tullabun. Yang to tadi berubah menjadi huruf u. Nah, dhamma ya. Tullabun, dan lamnya kalau tadi li menjadi la dengan panjang. Nah, talibun menjadi tullabun. Jadi akar kata atau asal kata dari talibun dia adalah dari ta dan juga lam dan juga ba. Jadi itu maksudnya. Jadi nggak jauh-jauh deh ya. Tunggal dan jamaknya hampir mirip. Masih menggunakan tiga akar kata ini. Huruf ta dan juga lam dan juga ba. Jadi talaba. Nah. Jadi katanya di sini catatan dan pahami konsep ini di semua perubahan kata dari tunggal ke jamak. Nah, konsep apa maksudnya sini? Konsep kalau setiap kata kebanyakannya dia punya akar katanya atau punya asal katanya. Nah, diambil dari kata tunggal itu tadi. Nah, seperti kata kerja yang lain yang kita kemarin bahas, ada kharaja ya. Kharaja yakhruju, keluar. Kharaja. Kalau di sini kharaja dia untuk isim fa'ilnya pelakunya kharijun, yang keluar, orang yang keluar atau sesuatu yang keluar. Kharijun. Kharijun. Ya, katanya dia masih sama dengan tadi. Jamaknya kharijun, pakai jamak mudzakkar salim. Nah, bukan jamak taksir, jamak taksir. Kharijun. Dia ada katanya huruf kha dan juga ra, jim. Kharaja. Begitu juga zahaba, zahibun, orang yang pergi. Nah, masih sama mengadopsi ya akar kata atau asal kata dari zahaba. Nah, begitu juga dengan talibun, dari talaba. Nah, jadi begitu untuk semua perubahan kata dari tunggal ke jamak. Ini dari untuk yang jamak taksir. Padahal sebenarnya
Kalau dia katanya di sini di semua perubahan kata dari tunggal ke jamak. Sepertinya tidak semua ya. Karena jamak taksir itu biasanya dia yang berlaku yang diriwayatkan turun-temurun dari orang Arab zaman dulu sampai sekarang begitu. Sudah begitu adanya. Nah, kemarin kita membahas seperti masalah Syamsun kemarin, Syamsun dan juga Qamarun. Kenapa dia Qamarun mudzakkar, kemudian Syamsun dia muannas kan itu. Padahal bentuknya sama-sama dia mudzakkar Syamsun, enggak ada tamar butoh. Kenapa bisa jadi muannas? Jadi yang seperti itu diriwayatkan turun-temurun dari sana orang Arab menyebutkan kalau Syamsun atau matahari itu kosakata atau kata Syamsun matahari adalah muannas, kata untuk muannas. Begitu juga dengan ini. Seharusnya dia jamak taksir dia tidak bisa dibuat kaidah yang baku seperti yang talibun ya tullabun, tidak semua. Jadi yang perlu kita tandai di sini semua. Saya rasa tidak semua ya. Ini tidak semua. Saya tanya ya. Tidak semua, akan tapi kebanyakan mungkin ya. Saya lupa contohnya. Insyaallah nanti kita lihat contohnya. Kemudian kita akan masuk ke bawah lagi, masih tentang jamak. Di sini baru disebutkan jenis jamaknya. Di sini baru ada 2 jenis jamak disebutkan. Dia ada 3 seharusnya. Apakah di bawah ada? Enggak ada juga. Jadi dia hanya berpedoman yang ada di kitab Ushul. Sama seperti tadi, ada mufrad, ada jamak. Seharusnya di tengah-tengahnya ada musanna. Jadi jamak, katanya di sini dia ada 2 jenis, jamak taksir dan juga jamak mudzakkar salim. Seharusnya dia ada 3. Jangan jangan teman-teman salah paham nanti ya. Kenapa saat di sini cuma 2? Padahal nanti yang antum bilang dia ada 3. Karena seperti yang antum ketahui semuanya, kalau judul dari buku ini dari ringkasan yang ada di kitab Durusulullah. Mungkin materi yang ada di Durusulullah itu hanya menyampaikan 2 materi ini, 2 jenis jamak ini. Kita akan tambahkan di sini. Jam'u jam'ul muannatsi as-salimi. Jadi masih istilahnya masih istilah dari kata ini masih mengadopsi muannas dan juga mudzakkar ya. Ini jam'u al-muannas, di sini jam'u al-mudzakkar. Kan tapi dia ada as-salimnya. Nanti kita akan ketahui seperti yang sudah kita bahas secara global ya. Maksud dari jamak muannas salim juga jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Jadi di sini katanya jamak taksir. Di sini yang pertama katanya jam'ut taksir. Yang apa itu jamak taksir? Dia jamak yang tidak beraturan. Jamak tanpa rumus. Ini yang saya maksud tadi. Langsung dia membantah yang sebelumnya tadi, yang saya kasih tulis tanda tanya tadi ya. Ini aslinya dia tidak beraturan. Dia tidak bisa dijadikan pedoman kalau dia semua perubahan kata dari tunggal ke jamak itu harus seperti itu. Tidak. Itu jamak taksir namanya. Dari talibun menjadi tullabun jamak taksir. Tidak mesti harus seperti itu. Harus seperti kaidah tadi karena dia asalnya jamak tanpa rumus. Ini. Dia nggak ada rumus khusus untuk mengetahui jamak taksir tadi. Dia karena apa? Karena seperti disebutkan tadi kalau diriwayatkan turun-temurun dari orang Arab sana kalau jamaknya sudah baku seperti itu.
Jadi ini kalau kita lihat yang sebelumnya ini dan pahami konsep ini di semua perubahan kata dari tunggal ke jamak, konsep katanya. Berarti ini secara langsung dia ingin memberitahu kita kalau ada rumus untuk menjadikan jamak taksir. Kemudian di sebelahnya lagi dibantah sendiri, nah, bukan gitu maksudnya, jamak tanpa rumus artinya. Nah, nih. Nah, kemudian jam'ul mudzakkar salim, jamak yang untuk mudzakkar laki-laki ataupun jadi seperti yang kita bilang kemarin, jangan terfokus atau terpaku sama kata laki-lakinya. Karena kenapa? Kalau kita terpaku dengan kata laki-lakinya yang dalam pikiran kita nanti ya hanya untuk orang saja, untuk makhluk hidup, hanya untuk manusia saja. Tidak termasuk kata benda dan juga tidak termasuk hewan dan seterusnya. Akan tetapi di sini seharusnya kita harus bisa untuk membiasakan mengucapkan istilah mudzakkar daripada laki-laki. Nah, karena dia secara umum mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim ini dia beraturan. Nah, beraturan. Nanti kita akan ketahui bagaimana dia beraturan itu, Ustaz? Nah, nih. Kalau yang tadi tak beraturan katanya, sudah dijelaskan kalau tak beraturan karena dari sono yang sudah seperti itu, asal katanya, jamaknya. Kalau beraturan dia pakai rumus, baru pakai rumus. Nah, sini katanya jamak dengan rumus. Nah, kita akan lihat rumusnya bagaimana nanti. Nah, sebelumnya kita akan kembali lagi ke jamak taksir tadi, panahnya ke bawah ya. Jadi jamak taksir. Cara mengetahuinya dengan banyak membaca dan mendengar. Nah, ini dia seharusnya. Dengan banyak membaca dan juga mendengar. Karena sudah turun-temurun atau dari sononya diriwayatkan orang Arab ngomong kalau jamak sesuatu itu, jamak sesuatu dari kata benda, dia ada jamak khususnya. Nggak bisa kita karang-karang sendiri. Nah, nggak bisa dibuatkan kaidah khusus. Nah, jadi seiring dengan berjalan waktu, kita banyak membaca dan juga mendengar, kita nanti akan tahu kalau ini jamak dari kata ini, kalau ini jamak dari asal kata ini misalnya. Nah, kemudian contohnya dia talibun menjadi tullabun. Jadi yang sebelum tadi yang kita bahas asal kata, akar kata dari talaba maksudnya, itu untuk menjelaskan kalau kalimat ini ada asal katanya atau kosa katanya ya asal katanya, akar katanya. Nah, akan tetapi untuk pembentukannya menjadi tullabun, kenapa dia bukan tallabun, kenapa bukan tallibun? Nah, karena dia tidak ada rumus yang baku. Sudah dari sononya dia jamaknya tullabun dan juga talabatun. Jadi apa, Ustaz? Kalau ada yang bingung, jadi apa maksud penjelasan yang sebelum tadi, Ustaz? Nah, yang ini. Akar kata, talaba. Berbeda dia. Kita hanya ingin mengetahui asal katanya saja, bukan dengan jamaknya. Jadi urutannya seperti disebut tadi, asal kata dulu, akar katanya dulu, kata kerjanya dulu, talaba. Kemudian baru menjadi pelaku, itu isim fa'ilnya, talibun. Kemudian baru menjadi tullabun jamaknya. Nah, kalau kita urutkan dari belakang lagi, tullabun, sebelumnya talibun, sebelumnya lagi talaba. Jadi itu maksudnya dari yang di atas tadi untuk mengetahui akar kata atau asal katanya. Nah, akan tapi di sini maksudnya talibun menjadi tullabun tanpa rumus, dengan banyak membaca dan juga mendengar. Maksudnya ketika kita ingin menjadikan sesuatu itu jamak, dia tidak bisa berpedoman dengan rumus tertentu untuk jamak taksir tadi. Nah, kemudian yang jamak mudzakkar salim rumusnya ini. Nah, kata benda ditambahkan dengan waw dan juga nunam. Jadi di sini teman-teman juga jangan sampai terpaku ya sama penulisan
kata benda. Sama seperti laki-laki tadi. Laki-laki. Yang terpaku dengan kata kakinya. Sehingga kita fokus kalau bukan laki-laki, bukan di kalangan orang, bukan di kalangan manusia, yang nggak berlaku. Enggak. Secara umum, mudzakkar, makanya kita pakai lafaz mudzakkar. Begitu juga di bawah sini, kata benda katanya ini. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk benda saja. Umum, secara umum. Bisa untuk orang, bisa juga untuk makhluk hidup yang lainnya seperti binatang, dan seterusnya. Sifat bisa Ustaz. Bisa. Nah, kalau sifat bisa. Jadi secara umum. Jadi mungkin kenapa dia terus di saat kata benda? Mungkin ini maksudnya dia adalah untuk menjelaskan pada isim namanya. Istilahnya ini dari istilah isim. Isim bukan nama ya. Jadi isim. Asal kata benda enam. Kata benda enam itu maksudnya. Secara umum. Jadi rumusnya kata benda ditambahkan dengan isim ditambah dengan waw dan juga nun. Waw yang berharakat sukun dan nun yang berharakat fathah. Waw dan nun. Nah, kita masuk contoh-contohnya bagaimana? Mudarrisun. Ditambah dengan waw dan nun menjadi mudarrisuna. Menjadi jamaknya yang awalnya mudarris, satu orang guru. Kalau bilang mudarrisuna menjadi guru-guru atau para guru. Nah, sekilas kalau kita sebutkan dalam omongan atau dalam lisan itu tidak terlihat bedanya ya. Misalnya saya bilang mudarrisun, kemudian mudarrisun, tipis bedanya, tipis. Akan tapi kalau kita jeli, insya Allah kita akan tahu ketika orang-orang ngomongnya dia apakah dia yang dimaksudnya satu guru atau banyak guru. Dengan biasanya yang harokat yang ini yang mufradnya dihilangkan ya, atau dikasih sukunnya biar enggak dimatikan. Mudarris satu orang guru, mudarris. Kalau mau bilang guru-guru, mudarrisun. Nah, itu untuk praktek yang ada di lapangan. Seperti itu orang Arab menyebutnya. Nah, seperti kita sebutkan sebelumnya, kalau kita masa belajar ini kita harus bisa dulu membedakan. Nah, untuk kita dianjurkan untuk membaca harokat akhirnya. Nah, untuk bisa membedakan kosakatanya tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia saya bilang mudarrisun, satu orang guru. Kalau para guru, mudarrisuna. Seperti itu. Nah, kalau dalam prakteknya, mudarris. Jamaknya mudarrisun. Nah, karena ada waw sukun jadi panjang sunnya. Mudarrisuna. Nah. Jadi kalau kita masih belajar, insya Allah kita usahakan membaca harokat akhirnya mudarrisun atau mudarrisuna. Nah, untuk mengetahui kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, pakai waw dan juga nun, ditambahkan waw dan juga nun setelah kata mudarris tadi. Nah, kemudian di bawahnya kita akan masuk kata tunjuk, masih berhubungan dengan tunggal dan jamak, masih berhubungan dengan mufrad dan juga jamak. Nah, di sini ada dua kata tunjuk, katanya hadza. Hadza kemarin sudah kita bahas, kalau hadza ini artinya ini, yang berarti kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Hadza, ini. Nah, selain dia kata tunjuk untuk yang dekat, dia juga untuk mudzakkar dan juga untuk mufrad. Jadi perlu kita garis bawahi di sini penggunaan hadza selain dia tunggal, yang tunggal. Yang pertama, kita ke sini. Yang pertama tunggal, mufrad. Mufradun. Yang kedua mudzakkar. Mudzakkar. Yang ketiga dia lil qarib, untuk yang dekat. Lil qaribi. Lil qaribi. Jadi hadza ini, penggunaan hadza dia untuk mufrad, untuk tunggal, dan juga untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan juga untuk lil qarib, untuk sesuatu yang dekat. Nah, contohnya ini seperti hadza talibun.
ini satu pelajar. Kalau kita mau ngomong hadza talibun, pasti orangnya ada dekat sama kita. Hadza. Orang yang jauh pakai dzalika. Nah, dzalika. Itu. Hadza talibun untuk tunggal. Nah, jamaknya bagaimana saat untuk menyebutkan kalau di sisi kita itu lagi banyak orang, lagi banyak siswa. Tapi kita pakai hadza. Dia lebih dari satu orang, lebih dari dua. Makanya dia pakai haulai, haulai. Mereka ini para pelajar tullabun. Ini berubah ya. Yang kata pertamanya hadza berubah menjadi haulai. Nah, kemudian talib ini berubah juga menjadi tullabun. Di dua-duanya sama-sama dirubah. Sama-sama pakai jamak. Kata bendanya pakai jamak, tullabun. Kata tunjuknya juga pakai jamak, haulai. Nah, jadi haulai tullabun. Itu untuk kata tunjuk. Yang dekat tadi hadza. Padahal kalau ditranslate di sini, mereka ini para pelajar. Sini ada ininya, makanya dia bisa ini. Jadi teman-teman di sini ada ini, mereka ini. Untuk menjelaskan kalau orang-orang itu dekat dengan kita. Kalau hanya mereka para pelajar tanpa ini, jadi bagaimana dia? Pakai dhamir munfasil yang untuk mereka laki-laki. Pakai apa? Hum tullabun. Tullabun. Jadi kalau pakai hum kita sedang membicarakan orang yang tidak ada dekat kita. Jadi hum, mereka. Hum tullabun. Mereka para pelajar. Kalau dia haulai, bedanya dengan ini ada ininya. Mereka ini. Ini. Jadi ada di dekat kita orangnya. Nah, haulai tullabun. Jadi kalau haulai tullabun, translate-nya mereka ini. Kalau hum tullabun, mereka saja titik. Mereka. Nah, nggak pakai ini ya. Karena seperti kita jelaskan tadi, kalau kata tunjuk dari hadza dia mufrad, jamaknya haulai. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah. Kemudian sini materi baru lagi. Nah, mungkin kita masuk ke sisi tanya jawab sebentar. Nah, hal ini lakum soal. Apakah ada pertanyaan? Tafadhal Hassani. Ya. Izin tanya Ustaz, boleh diulang lagi contoh yang jamak muannas salim? Muannas, oh iya benar. Oh iya benar, lupa ya. Iya benar. Nah, saya ingin jelaskan ini sama. Saya ingin mengingatkan. Nah. Enggak ada ya. Nah. Kita akan kasih panahnya sini, yang tengah ini sama seperti yang kanan kiri ya. Jamak muannas salim. Rumusnya bagaimana? Ini ada rumusnya, sama-sama ada rumus. Sama kayak mudzakkar salim. Tapi Ustadz, nah. belakangnya itu ada Ustadz. Ada belakangnya ya? Halaman 52 ada. Muannas salim. Iya ada benar. Nanti di sini insya Allah. Di sini aja kita jelaskan ya. Hassani, nah. Siap Ustaz. Saya tidak tahu kenapa bisa berbeda ya. Tadi hanya 2, sekarang sini 3. Mungkin ini berpedoman ke kitab 100% ya. Berpedoman ke kitab Ushul 100%. Jadi ngikut aja dia susunannya. Dari awal ke tengah, kemudian ke akhir ngikut. Sebenarnya kalau disusun rapi ini lebih bagus lagi. Nah, insya Allah mungkin ditahqiq atau diperbarui. Insya Allah yang kita akan perbarui mungkin atau terbitan barunya insya Allah akan diperbaiki lagi sama Ustaz Ahmad Ubaidillah. Jadi maksudnya kalau kita belajar di ringkasan ini, kita harus lihat-lihat ada 2. Saya lihat ke Dursulullah. Kitab ringkasan di sebelah kiri kita, kitab Dursulullahnya di kanan kita, biar langsung bisa bandingkan, nggak bingung. Nah, itu mungkin alasan kenapa dia bisa berbeda. Yang di atas tadi cuma ada 2, di bawah ada 3. Nah, sebelumnya saya kira itu Ustaz Ahmad ini sangat baik menyusun
materinya secara rapi. Nggak berpedoman 100% ke kitab Dusul Lugha, tapi dia sepertinya masih berpedoman 100% ke kitab Dusul Lugha. Nah, عندكم soal, pertanyaan yang lain? Soal akhir tidak ada, akan kita lanjutkan lagi. Kemudian yang sini latihan ketiga katanya di yang ada kita dulu nih. Materi selanjutnya penulisan hamzah di atas huruf waw. Kenapa dia ada hamzah di atas waw, Ustaz? Seharusnya hamzah ini di atas alif ya. Nah ini hamzah namanya. Nanti kita akan ketahui. Nah, di sini katanya hamzah ditulis di atas waw jika berarti ada banyak. Ini bawahnya ada 1, 2, 3, 6. Berada di tengah-tengah kata. Kemudian yang kedua hamzah tersebut berharokat dhammah. Yang ketiga kata sebelumnya dalam kondisi sukun. Kita akan langsung praktekkan di contoh. Katanya di sini berada di tengah-tengah kata. Kita akan lihat. Nah, sebelumnya hamzah di akhir kata ini abnaun ya, ini abnaun. Apa arti abnaun? Jamak dari putra, anak lelaki. ibnun. Jamak dari ibnani, abnaun. Jadi anak-anak laki-lakinya. Kita akan bahas abnaun ini di sini. Kita akan lihat di sebelahnya hamzah di tengah-tengah katanya. Abnaun. Kenapa bisa di tengah-tengah? Ini ditambah dengan dhamir. Dhamir ya. Hu. Dhamir untuk dia laki-laki. Jadi anak-anak laki-lakinya. Jadi abnauhu. Seharusnya dia seperti ini menjadi ini. Nah, ditambah huruf hu atau dhamir setelahnya. Jadi seharusnya yang sebelumnya dia di akhir kata, kemudian di sini menjadi di tengah-tengah, masih ada akhirnya hu. Tengah-tengah. Jadi untuk penulisannya atau X di sini salah. Yang benar dia abnauhu. Nah, kita akan langsung mempraktekkan jika tadi. Hamzah ditulis di atas waw jika pertama berada di tengah-tengah kata. Nah, tengah-tengah ya. Walaupun nggak pas tengah. Maksud tengah-tengah itu dia setelah yang pertama sebelum yang terakhir. Tidak perlu dia di nomor yang berapa, apakah dia langsung di tengah-tengah langsung atau dia di harokat sebelum akhirnya atau di huruf sebelum akhir ataupun dia di huruf pertama kedua setelah yang pertama. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Alif, a, ba, 2, na, 3, a panjangnya abna, 4, u, 5, hu, 6. Ini 6. Seharusnya dia kalau memang dia sesuai harus di tengah-tengah, harus benar-benar di tengah, dia harus ada di sini ya. Tapi tidak, itu hanya untuk memberitahu kepada kita saja. Kalau dia tidak mesti harus pas tengah-tengah, nggak harus pas tengah-tengah. Yang penting dia setelah yang pertama dan juga sebelum yang terakhir. Setelah huruf yang pertama yang sebelum huruf yang terakhir. Berada di tengah-tengah kata. Nah, jadi di sini dia abna'uhu. Posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, hamzah tersebut berharokat dhammah. Nih. Nah, sebelumnya dia abna'uhu, kita lihat yang X tadi ya. Nih. Abna'uhu. Dhammah. Hamzahnya sudah di tengah-tengah dia, kemudian dia berharokat dhammah, maka dia ditulis pakai waw. Hamzah tersebut berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga, kata sebelumnya dalam kondisi sukun. Yang mana yang sukun? Nah, ada yang tahu? Nah. Alif. Ini. Iya, nah, ahsanta. Ini masuk kategori ya. Jadi yang bukan nggak dianggap nih. Ini huruf juga nih, huruf. Panjang. Jadi intonasi nadanya abnaun.
bukan abnaun, enggak, abnaun. Jadi masuk kategori huruf. Jadi kata sebelumnya dalam kondisi sukun. Jadi sebelum hamzah yang di atas huruf waw ini dia sukun abnaun. 6. Itu untuk 3 kaidah penulisan hamzah di atas waw. Tidak perlu dalam ya. Sudah bahas terlalu dalam. Nah, ini dalam ilmu, karena dia pembahasannya dalam ilmu imla, penulisan yang benar, imla. Ya kalau belajar itu banyak, cabang ibu ya. Ada nahwu, ada saraf, ada imla. Nah, itu biasanya dipelajari semua di materi-materi pelajaran atau mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah pesantren, pondok, ataupun yang di tingkat lanjut kuliahan, ataupun yang membahas bahasa Arab secara total. Nah, kemudian yang di bawahnya kata kerja untuk jamak laki-laki. Kemarin kita sudah membahas kata kerja yang ditambahkan dengan ta'u ta'nis, ta yang berharokat sukun untuk mu'annas. Zahaba menjadi zahabat, kharaja menjadi kharajat. Contohnya zahaba at-talibu menjadi zahabatit talibatu. Nah, di sini kita akan menambahkan dia untuk jamak laki-laki, jamak mudzakkar. Jadi coba di sini kita akan tulis, jangan fokus sama kata lakinya, kita akan tulis ini mudzakkar secara umum, mudzakkar, jamak mudzakkar. Kita bahas kata kerja. Jadi rumus bagaimana? Kata kerja ditambah waw berharokat sukun, kemudian pakai alif. Itu untuk fi'il madhi. Contohnya zahaba menjadi zahabu. Zahabu. Artinya apa, Sat? Nah, artinya adalah zahabu artinya dia telah pergi atau mereka telah pergi. Zahabu jamak. Nah, mereka banyak. Mereka telah pergi. Kalau dia telah pergi, zahaba, satu orang. Zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Kalau zahabat, dia perempuan sudah pergi. Nah, jadi kemarin kita zahaba ditambah dengan tak sukun ya, zahaba. Ini untuk mufrad yang muannas, satu tunggal, muannas yang tunggal, zahabat. Nah, di sini lain lagi kata kerja ditambah dengan waw berharokat sukun juga alif ya untuk jamak mudzakkar laki-laki, zahabu. Nah, contohnya kalau dia yang pertama at-talibu zahaba, dibaliknya ya, at-talibu zahaba, pelajar itu pergi, pelajar laki-laki pergi, zahaba. At-tullabu zahabu, at-tullabu zahabu, menjadi at-tullabu zahabu, pelajar itu pergi. 6. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa dia di akhir yang ini? Padahal dia seharusnya di awal zahabat talib, bukan seperti itu kan? Dibalik menjadi at-talibu zahaba. Kenapa dia bukan di depan? Karena kita sekarang sedang membahas tentang jamak kata kerja yang dinamakan jamak mudzakkar, zahabu. Jadi kalau dia di depan ini, zahabu ini di depan, zahabut tullabu itu salah. Karena kalau dia di depan, dia cukup pakai zahaba, walaupun setelahnya itu jamak. Zahabat tullabu, zahabat talibu. Nah, jadi tidak perlu kita pakai zahabu di sini. Kalau pakai zahabu, salah dalam kaidah ilmu sarafnya kan, tapi itu di satu kabilah di Arab sana dia pakai kayak gini ngomongnya. Dalam hadis juga ada itu. Para fasal mana jelas. Iya, pakai zahabu tullabu, zahabu. Pakai wawul jamak. Ini namanya wawul jamak ya. Jelaskan istilahnya apa nih? Istilah waw ini dia wawul jamak namanya. Waw khusus untuk jamak, wawul jamak.
waul jama'atina. Makanya dia di akhir kata kerjanya at-tullabu zahabu untuk menjelaskan wawunya ini kembali ke at-tullab. Karena dia kalau di depan zahabut tullabu itu salah atau tidak benar. Karena cukup pakai zahabat tullabu bukan zahabut tullabu. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat tabel kosakata untuk tunggal dan jamak yang ada di halaman 69 70 katanya. Petunjuk guru ya. Meminta para peserta didik untuk membuat tabel kosakata untuk tunggal dan jamak yang ada di halaman 69 dan juga 70. Total ada 25 kosakata. Nah, sini kita akan lihat. Jadi suruh sambung ya. Ini contoh aja nih. Kita akan lihat di sebagai penutup ya. Karena panjang nih. Saya tadi sudah secara ringkas materi yang ada di pelajaran ke-13 ini panjang ke bawah. Tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi di sini ada banyak seharusnya. Saya buat tabel. Buat tabel. Tabel mana saat kita akan lihat tabelnya halaman 69 dan 70. Kita lihat di garis bawah. Enam sembilan dan juga 70. Jadi ini ada 25 kata ya. Dari tajirun sampai dengan muslimun. Tajirun hajun rajulun kabirun saghirun ghaniyun sadiqun fallahun mujtahidun muslimun sampai muslimun. Nah, jadi di sini dia sudah dalam kurung kitab jamaknya. Seperti teman-teman lihat semua. Nah, insyaallah dikerjakan di rumah ya. Besok insyaallah akan kita praktekkan langsung. Ini jadi katanya sesuai arahan tadi. Yang ini, kalau tajirun jamaknya tujarun, hajun jamaknya hujajun, rajulun jamaknya rijalun. Jadi sudah ada di sini langsung mufradnya, yang mufrad dan juga yang jamaknya. Ini mufrad semua, ini jamak semua. Yang sebelah kanan mufrad semua, tunggal semua, yang sebelah kiri jamak semua, plural semua, nah, plural. Nah, kemudian kita akan lihat tadi tabelnya masuk bagaimana. Kita kembali lagi ke ringkasan. Jadi di sini kita kosakatanya dibuat jadi tabel. Kalau tadi titik-titik ya, titik-titik. Itu cukup dengan misalnya tajirun. Hanya menyalin saja. Gunanya itu mungkin maksud dari untuk menyalin kembali yang ada di kitab itu supaya kita banyak mengetahui atau lebih memudahkan untuk mengingat. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau jamak taksir itu dia apa? Didapatkan dengan nih. Ada rumus. Dengan Baca. cara mengetahuinya dengan banyak membaca dan mendengar. Jadi mungkin itu dari fungsi tugasnya. Nah, tugas untuk menulis ulang yang ada di kitab Durusulullah ditulis ulang kembali di buku atau di kertas. Nah, dibuat menjadi tabel seperti ini. Seperti yang tadi. Nah, akan terus ini contohnya lagi yang banyak. Misalnya tajirun yang kedua. Tajirun, itu jamaknya sesuai di buku. Tujarun. Nah, secara langsung insya Allah itu akan membuat kita tahu atau hafal jamak yang jamak taksir yang tidak berumus tadi, nggak ada rumus bakunya. Nah, insya Allah besok kita akan lihat tabelnya. Teman-teman semua, coba sudah
buat bagian naon. Mungkin itu ada soal, ada pertanyaan. Nah, tafadhol Farhan. Ya Ustadz, izin bertanya. Kan Ya. yang tadi yang mengenai hamzah di atas huruf waw kan? Ya, ini. Nah, terus kan yang setelah saya tengok yang di halaman 52 kan itu muannas. Kok yang wawnya itu hamzahnya pakai alif sama sebelumnya nggak ada sukun? Kok bisa dipakai Ustadz? Bukannya domah aja ya? Yang 52 yang ringkasan. Iya, Yang mana? kan muannas Ustadz. Yang jamak Nah, muannats itu kan salim. pakai ya itu kan waw hamzahnya kan pakai a, bukannya pakai u ya Ustadz. Sementara itu kok boleh dipakai? Eh, yang ini. Ya Ustadz, yang wawnya itu Ustadz muannas. Kata muannasnya itu Ustadz. Oh, yang ini. Saya fokus ke bawah tadi ya, bukan judulnya. Bukan yang itu. Ya Ustadz. Yang ini ya. Ya. Itu kan maksudnya pertanyaannya. Nah. Ya betul. Kenapa dia bukan pakai koma? Karena sebelumnya koma. Kalau dia ada di tengah ya, itu kita akan lihat lagi jika syaratnya. Yang pertama syaratnya tadi dia berada di tengah-tengah. Nah, muannats. Kita akan tulis ini, tengok baik-baik pindah ya. Muannats. Muannats belum. Nah. Berada di tengah-tengah kata. Iya benar, dia ada di tengah-tengah. Syarat pertama lengkap, ada, terpenuhi. Syarat kedua, hamzah tersebut berharokat dhammah. Di sini dia tidak memenuhi syarat. Dia bukan harokatnya dhammah. Fathah. Kemudian syarat ketiga, kata sebelumnya dalam kondisi sukun. Kita lihat kata sebelumnya dhammah, bukan sukun. Jadi dia hanya memenuhi syarat yang pertama saja. Syarat yang kedua dan ketiga dia tidak memenuhi syarat. Makanya dia waris fathah muannats, bukan muannus. Nah. Mungkin itu Farhan. Oh, jadi kalau dia nggak ada sukun Ustadz belakangnya, jadi dia fathah gitu Ustadz. Iya. Nah. Oh, ya paham. Siap Ustadz. Syukran. Afwan. Terus juga kenapa dia bukan pakai dhammah Ustaz? Ini muannus gini. Dhammah. Karena dia yang sononya dia sudah penyebutannya muannats pakai harusnya gini kan? Kenapa dia tidak seperti ini Ustaz? Muannats. Karena dia di atas muannats. Kan itu. Gitu kan? Iya Ustadz. Kenapa dia tidak pakai waw ini? Padahal dia tidak memenuhi syarat, gitu. Nah, penulisan imlaknya memang sudah seperti ini, akan tapi kaidahnya dia tidak memenuhi semuanya. Jadi yang banyak ditulis itu yang benar, bukan seperti muannats, tentang dia berharokat fathah, dia harus tegak alifnya. Enggak. Dia bisa pakai ini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi di imla itu, sebenarnya tidak harus pakai 3 syarat yang lengkap ya. Dia bisa saja. Yang seingat saya, yang setahu saya itu, kalau cukup dengan 1 syarat saja. Sebelumnya huruf dhammah. Ini sebelumnya huruf dhammah. Makanya dia pakai waw yang ada hamzahnya. Cukup 1 syarat saja, nggak perlu 3. Nah, makanya dia bisa penulisannya menjadi seperti ini, muannats, pakai waw bukan pakai alif. Karena sebelumnya itu dhammah mu. Nah. Tapi wallahu alam ya. Wallahu alam. Mungkin ini itu secara umum dan ini rinciannya. Nah, mungkin itu. Ada soal akhir, pertanyaan yang lain.
Jika tidak ada, cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kembali yang ada di ringkasan yang panjang ya. Belum ada, ini ada lagi, masih ada panjang. Belum masuk ke kosakata yang baru. Nah, ini baru masuk ke kosakata yang baru. Nah, insya Allah karena dia ini hari yang ketiga ya, hari Rabu ya. Kalau bisa anggapan kita insya Allah Kamis kita selesaikan yang ada di ringkasan ini biar nggak gantung. Besok insya Allah kita kalau sempat kita akan selesaikan yang ada di ringkasan. Nah, mungkin itu wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.